أنت لم تقف. أريد أن أدخلك النار. وما الدليل على ذلك؟ أخرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Hadis dalam video tersebut memang ada. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan kualitas hadis yang derajatnya sahih. Rasul SAW bersabda, "Man ahabba ayam sulalahu rijalu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang menyukai orang lain berdiri untuknya, maka siapkanlah kaplingannya di dalam neraka. Berdasarkan hadis di atas, apakah langsung bisa disimpulkan para murid yang berdiri untuk menyambut kedatangan seorang guru atau jemaah yang menyambut kedatangan ulama itu diharamkan? Sebentar dulu. Jangan terburu-buru begitu dalam menyimpulkan hukum agama. Hendaknya bagi orang awam, jika kita menemukan sebuah dalil, ayat atau hadis, hendaknya dia melihat dahulu bagaimana penjelasan ulama terkait ayat atau hadis tersebut. Karena sebuah dalil, untuk bisa disimpulkan hukumnya, itu kaitannya bukan hanya sekedar dalil tersebut sahih atau tidak sahih, tetapi berkaitan dengan banyak hal. Di antaranya adalah dia harus dikompromikan dengan dalil-dalil yang semisal. Tentang masalah ini misalnya, kita akan temukan adanya hadis yang dia bertentangan dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Di mana Rasulullah SAW itu pernah berdiri menyambut kedatangan orang lain. Dan beliau pernah memerintahkan agar orang lain, yaitu para sahabat, berdiri menyambut kedatangan seseorang. Tentu sangat tidak mungkin Rasulullah melarang sesuatu, kemudian beliau melanggarnya, dan menyuruh orang lain untuk melanggar larangan tersebut. Mari kita simak hadis-hadisnya, dan kemudian penjelasan para ulama tentang masalah ini. Yang pertama, Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat agar mereka berdiri menyambut kedatangan Sayyiduna Sa'ad ibn Mu'ad. Demikian juga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan, "Falamma ra'ahu Rasulullah SAW wasaba ilahi farha." Manakala Rasulullah SAW melihat kedatangan Ikrimah bin Abu Jahal, beliau berdiri menyambutnya dengan sangat gembira. Demikian juga Rasulullah SAW pernah berdiri menyambut putrinya Fatimah. Dan demikian juga dengan Fatimah, beliau berdiri menyambut kedatangan abahnya Rasulullah SAW. Demikian juga para sahabat Nabi Ridwanullah alim jami'an, mereka berdiri menyambut kedatangan Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Inna Nabiya SAW kana idha kharaja kumna hatta yadkhula baitahu." Kami, kalau ada Nabi SAW datang, maka kami berdiri menyambut beliau sampai beliau masuk ke dalam rumahnya. Lalu bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini? Mari kita simak di antaranya. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Innama fihi nahyu man yuqamu lahu an sururi bidzalika, la nahya man yaqumu lahu ikraman lahu." Sesungguhnya hadis yang berisi tentang larangan berdiri menyambut orang lain itu adalah untuk orang yang senang diperlakukan seperti itu, bukan untuk orang yang berdiri untuk menghormati seseorang. Keterangan yang kurang lebih sama juga dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal ketika beliau menjelaskan hadis tersebut. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, "Al-qiyamu lil qadim min ahlil fadli mustahabbun, wa qad jaa fihi ahadisun wa lam yasihha fi nahyi anhu syai'un sarihun. Wa yustahabbul qiyamu li ahlil fadli kal walidi wal hakim lianna ihtirama haula'i matlubun syar'an wa adaba." Yang artinya adalah berdiri untuk menyambut kedatangan orang yang memiliki keutamaan adalah disunnahkan, dan tidak ada hadis yang sahih lagi sharih yang melarang tentang praktek yang seperti ini. Maka disunahkan berdiri untuk orang-orang yang memang memiliki kedudukan yang utama, seperti orang tua, orang yang memiliki kebijaksanaan, karena menghormati mereka ini termasuk sesuatu yang diperintahkan dalam syariat dan bentuk adab kepada mereka. Sedangkan Qadiyat menjelaskan bahwa makna larangan hadis tersebut adalah berdiri menghormati orang yang dihormati tersebut dalam posisi sedang duduk. Sedangkan Al-Imam Ibnu Hajj itu membagi hukum berdiri untuk orang lain terklasifikasi menjadi beberapa hukum. Yang haram adalah ketika seseorang berdiri menyambut orang lain karena semata-mata kekuasaannya dan orang itu bangga kalau disambut orang lain dengan cara berdiri. Yang kedua yang hukumnya makruh adalah berdiri untuk orang lain yang dia membenci untuk disambut dengan cara berdiri. Kemudian ada yang mubah, yaitu berdiri untuk orang lain sedangkan orang tersebut bukan termasuk tokoh atau penguasa yang tiran atau zalim. Yang keempat adalah yang baik atau yang sunnah, yaitu berdiri untuk menyambut kedatangan orang yang datang dari safar, menyambut kedatangan para ulama, guru, atau orang tua, dan mereka yang memiliki kedudukan dan keutamaan. Maka di sini teman-teman sekalian, kita harus berhati-hati dalam menempatkan dalil. Jangan sampai terbalik. Misalnya apa? Ada hadis larangan berhutang. Hadis ini harus dialamatkan kepada orang yang suka berhutang, supaya dia berhati-hati tidak bermudah-mudah dalam masalah hutang. Jangan hadis tersebut dialamatkan kepada orang yang menghutangi. Karena tentang menghutangi, menolong orang lain, itu justru dianjurkan. Demikian juga misalnya, hadis tentang bersikap sopan dan larangan menyulitkan tuan rumah bagi tamu, itu dialamatkan kepada orang yang sedang bertamu. Jangan hadis tersebut diarahkan kepada tuan rumah yang menyambut tamu. Karena untuk tuan rumah, ada hadis yang justru dia diperintahkan memuliakan tamu, bahkan hingga 3 hari.